The purpose of conviction shall be given for utilization. When the conviction does not mean anything, it just means nothing. Thomas Aquinas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Dewan Juri yang terhormat, perkenalkan kami dari tim Universitas Muhammadiyah Malang 1 bersama saya Puji Rahayu sebagai pembicara pertama, Yogi Syaputra sebagai pembicara kedua, dan Bima Wahyu Ramadhani sebagai pembicara ketiga. Mosi perdebatan kita kali ini menghendaki hukuman mati bagi koruptor di Indonesia. Dan untuk pertama kalinya kami menyatakan sikap tegas bahwasanya kami menolak lahirnya mosi perdebatan kita kali ini dengan didasari oleh 3 argumentasi utama. Argumentasi yang pertama berlandaskan filosofis ataupun latar belakang mosi yang akan disampaikan oleh saya selaku pembicara pertama. Argumentasi kami yang kedua berdasarkan teori dan juga dogma-dogma hukum yang akan disampaikan oleh pembicara kedua kami. Dan argumentasi kami ketiga yakni berdasarkan landasan sosiologis yang akan dielaborasi secara komprehensif oleh pembicara ketiga kami. Maka dari itu Dewan Juri yang terhormat, sebelum melangkah jauh pada bahtera argumentasi, izinkanlah kami terlebih dahulu untuk mendefinisikan per variabel mosi agar mengarahkan dialektika kita menjadi dialektika yang konseptual dan dapat dipertanggungjawabkan. Adapun isu yang melatar belakangi lahirnya mosi perdebatan kali ini Dewan Juri yang terhormat, yakni diawali dari status quo saat ini bahwa tingkat korupsi di Indonesia sangatlah tinggi. Maka dari itu diperlukan upaya khusus untuk menanggulangi dan memberantas tindak pidana korupsi itu sendiri. Adapun definisi korupsi di dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 atas pembaruan dari Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, korupsi didefinisikan sebagai seseorang dengan upaya untuk keuntungan diri sendiri, orang lain ataupun korporasi dengan menyalahgunakan kewenangan dan juga kesempatan sehingga menyebabkan kerugian bagi suatu negara. Sedangkan Profesor Ruslan Saleh menegaskan bahwa hukuman mati merupakan hukuman yang radikal dan biadab karena menghilangkan nyawa orang lain yang dianggap kesalahannya tidak dapat diperbaiki lagi. Maka dari itu Dewan Juri yang terhormat, hal tersebut sangatlah menyalahi adanya prinsip hak asasi manusia. Memasuki konstruksi argumentasi kami yang pertama Dewan Juri yang terhormat bahwa hukuman mati tidak sesuai dengan adanya Pancasila, Konstitusi Undang-Undang Dasar 1945 dan adanya prinsip hak asasi manusia. Dewan Juri yang budiman, kami menentang tegas adanya korupsi itu sendiri karena bukan hanya memakan dan juga merampas uang rakyat, akan tetapi juga mencederai adanya moralitas serta kebijaksanaan dari seorang pemimpin itu sendiri. Dewan Juri yang terhormat, yang kami garis bawahi adalah hukuman mati yang diberikan kepada koruptor itu sendiri karena tidak sesuai dengan adanya Pancasila yakni pada sila kedua dan adanya konstitusi pada pasal 28A dan pasal 28I. Maka dari itu Dewan Juri yang terhormat, kami menolak mosi pada hari ini. Pugmentia incongrua, hukum menolak hal yang bertentangan dan tidak layak. Korelasi dalam mosi perdebatan kita pada hari ini mengenai tentang penerapan hukuman mati bagi koruptor di Indonesia, dan kami pun menolak dengan tegas adanya mosi perdebatan pada hari ini. Selaku pembicara kedua dari tim kontra, akan melanjutkan poin-poin argumentasi yang telah dibangun dengan cantik oleh rekan saya selaku pembicara pertama, yang mana akan menopang tim kami dalam mosi perdebatan pada hari ini. Tetapi sebelum masuk ranah bahtera argumentasi kami, saya akan membagikan konstruksi perdebatan pada hari ini dalam 2 klaster. Klaster yang pertama adalah penjelasan mosi perdebatan dan klaster yang kedua adalah bentuk-bentuk argumentasi. Baiklah, masuk dalam klaster yang pertama Dewan Juri yang terhormat mengenai tentang penjelasan mosi perdebatan. Perkembangan korupsi sampai saat ini pun sudah merupakan akibat dari sistem penyelenggaraan pemerintahan yang tidak tertata secara tertib dan tidak terawasi. Dilansir dari Indonesia Corruption Watch bahwa angka korupsi di Indonesia ada 533 tindakan yang dilakukan di sepanjang 2021 sehingga hal ini negara mengakibatkan kerugian sebesar 29,4 triliun. Dengan estimasi data tersebut kita melihat bahwa korupsi merupakan sebuah customer crime, dan apakah hukuman mati bagi koruptor merupakan jalan salah satunya untuk menyelesaikan problematika di bangsa ini? Dewan Juri yang amat bijaksana, marilah kita berpikir sejenak bahwa sejatinya sebuah kebijakan bukanlah dipandang sebagai kata-kata tekstual saja, melainkan sebuah kebijakan haruslah memberikan instrumen kebermanfaatan terhadap masyarakat luas. Hukuman mati merupakan hukuman yang terberat yang pernah ada. Artinya, jika seseorang yang melakukan korupsi, maka dihukum mati. Hal tersebut pastinya tidak berproporsionalitas dengan perbuatan dan akibat yang dialami. Selaras dengan hal ini pun teori pemidanaan yang dikemukakan oleh Profesor Edi dalam bukunya Prinsip-Prinsip Hukum Pidana, yakni teori gabungan yang memiliki unsur salah satunya adalah merehabilitasi pelaku dan melindungi masyarakat, yang artinya ketika seseorang tersebut korupsi, hukumlah dia setimpal dengan perbuatannya sehingga ia tidak mengulangi kejahatan tersebut.
tersebut. Maka dari itu Dewan Juri yang terhormat masuk dalam klaster yang kedua adalah bentuk argumentasi yang akan menopang dalam mosi perdebatan kita pada hari ini, yakni kami mengemukakan urgensitas dan dampak aktual dalam penerapan hukuman mati bagi koruptor di Indonesia yang dimana merupakan implementasi kebijakan yang tidak bermanfaat dan bertentangan dengan hak asasi manusia itu sendiri. Jika kita amati secara seksama, pidana mati bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 terutama dalam pasal 28 ayat 1 yang menyatakan bahwa hak untuk hidup adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun, yang dimana kendati pun Indonesia dapat dikurangi yang masih menerapkan hukuman mati sebagaimana hukuman pidana pokok dalam berbagai peraturan. Namun dengan syarat hukuman mati adalah alternatif terakhir dan digunakan untuk pelaku kejahatan berat seperti genosida. Konsekuensi inilah akan bertentangan dengan hak asasi manusia Dewan Juri yang terhormat, yang dimana hak bebas, hak hidup dan sangat merendahkan manusia. Terlepas dari itu semua, secara normatif Undang-Undang Nomor 39 Tahun 99 yang dimana telah dirubah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang hak asasi manusia yang melarang adanya hukuman mati bagi setiap pelaku kejahatan. Karena dinilai tidak memberikan efek jera, pemerintah harusnya bisa lebih memikirkan hukuman apa yang cocok diberikan bagi pelaku kejahatan, khususnya koruptor yang tentunya bisa memberikan efek jera bagi mereka, seperti halnya pidana pokok seperti penjara seumur hidup ataupun hukuman tambahan yakni pencabutan hak politik, sebagaimana konsekuensi logis. Jika penerapan hukuman mati bagi koruptor ialah kebijakan yang tidak bermanfaat terhadap masyarakat, walaupun hal tersebut ada mensreanya, tetapi perlu diingat Dewan Juri, tidak benar hukuman mati untuk menakuti-nakuti agar orang tidak berbuat jahat, karena nafsu tidak dapat dibendung dengan ancaman. Dewan Juri, kedua dampak aktual dari penerapan hukuman mati bagi koruptor. Kami mengamini Dewan Juri bahwa korupsi merupakan kejahatan bermotif ekonomi yang cukup berat. Tapi dampak yang terjadi jika hukuman mati dikemukakan, maka bertentangan dengan esensi hidup dari manusia itu sendiri. Karena tidak seimbang dengan sebuah perbuatan yang dimana kita belum mengetahui pelaku tersebut menyesali perbuatannya. Dan ketika sudah dihukum mati, bagaimana dengan kondisi keluarganya, yaitu kondisi internalnya. Sejatinya, sebuah kebijakan harus merehabilitasi seorang walaupun hal tersebut keliru dalam melaksanakan wewenangnya. Dua dampak aktual seperti inilah pernah terjadi dalam kasus di tatanan lingkungan seperti Diki Iskandar yang dimana telah korupsi sekitar 1,7 triliun yang dimana pengadilan memvonis 20 tahun tidak dihukum mati karena hal tersebut bertentangan dengan esensi hidup manusia. Apalagi peradaban pidana reformasi sekarang ini sudah mengemukakan NCB, yaitu bentuk pemidananya harus dapat memisahkan melalui perampasan aset yang hasil kejahatan. Perampasan aset inilah salah satu indikator keseriusan negara dalam melawan korupsi tanpa melakukan hukuman mati. Karena demikian, sama sekali tidak menguntungkan masyarakat. Dan dalam hal ini, kami tetap kontra dalam mosi perdebatan kita pada hari ini, yang mana akan lanjutkan argumentasi kesimpulan serta gagasan penutup oleh rekan saya selaku pembicara ketiga. Pro dan kontra adalah hal yang demokratis, karena hal yang demokratis merupakan garansi dari konstitusi. Lex semper David Remedium, hukum selalu memberi obat. Dewan Juri yang terhormat, sebelum masuk ke bahtera argumentasi kami, saya ingin mempertegas alasan mengapa kami kontra terhadap mosi perbuatan pada hari ini. Seperti yang kita semua ketahui, korupsi sudah menjadi permasalahan besar dan mengakar di negara kita. Berbagai upaya pemberantasan korupsi telah dilaksanakan dari tahun ke tahun, namun tetap saja angka korupsi di negara kita tetap tinggi. Menyikapi hal tersebut, diperlukan metode khusus untuk menekan dan menanggulangi korupsi di negara kita. Namun, terkait adanya hukuman mati bagi koruptor, kami dengan sangat tegas bahwa kami menolak hal tersebut. Masih banyak metode lain yang lebih beradab dan berkemanusiaan dan tentunya tidak melanggar hak asasi manusia, terutama hak hidup seseorang. Melanjutkan argumentasi yang telah disampaikan oleh rekan saya pembicara pertama maupun pembicara kedua. Jika kita berkaca dengan Denmark yang merupakan negara dengan angka korupsi paling rendah, di sana justru tidak menerapkan hukuman mati bagi pelaku koruptor. Maka dari itu, kita bisa melihat dan menyimpulkan bahwa di Denmark upaya preventif lebih dikedepankan daripada sanksi. Maka dari Dewan Juri yang terhormat, kami menawarkan beberapa gagasan, yakni yang pertama, pengoptimalisasian lembaga KPK yang masuk ke setiap nadi birokrasi negara kita. Yang dari hal tersebut diharapkan pengecekan, pengawalan dan pemrosesan dari indikasi korupsi dapat terlaksana dengan tepat dan cepat. Dan yang kedua, yakni diselenggarakannya pendidikan anti korupsi dan wawasan kebangsaan seperti Lemhanas, yang diharapkan dari pendidikan tersebut terbentuk karakter pejabat publik yang berintegritas dan bertanggung jawab. Maka dari Dewan Juri terhormat, kami sekali lagi menyatakan sikap tegas bahwa kami kontra terhadap mosi perbuatan pada hari ini. Bornuri Burung Cendrawasih, sekian dan terima kasih.